Hai kawan UBD, selamat datang kembali di Bicara, bincang bareng Arya. Nah, siapa nih kawan UBD yang kuliah sambil kerja? Tapi kalau gajinya cuma numpang lewat. Tanggal muda makan mewah, tanggal tua minum obat mah. Nah, buat kawan-kawan UBD yang kayak gitu, nah saya punya tips nih. Dan sebelum saya kasih tips, saya ingat teman saya yang di rumah itu kalau setiap hari kan suka ketemu, kita suka nongkrong, suka ngobrol. Nah, dia kalau ngobrol pasti ngeluh tentang keuangannya. Dia agak sulit untuk manajemen keuangannya. Jadi setiap sebelum tanggal 25 kan, tanggal-tanggal muda itu udah ngeluh, duit nggak ada, gajian masih lama. Tapi ketika tanggal 25 atau tanggal gajiannya nggak sampai seminggu udah habis, jadi ngeluh lagi jadi kayak seakan-akan tiap hari ngeluh nggak ada duit gitu. Nah, buat kawan-kawan UBD yang kayak gitu, sebenarnya yang pertama itu tipsnya kita harus ngelis dulu nih pendapatan sama pengeluaran kita. Jadi berapa pengeluaran kita, berapa pendapatan kita. Jangan sampai pengeluaran kita itu lebih gede dari pendapatan kita. Nah, itu yang nggak bagus. Untuk manajemen keuangannya, kalian bisa menggunakan tips yaitu 50, 30, dan 20. Nah, 50 itu maksudnya 50% dari pendapatan kalian atau dari gaji kalian itu kalian gunain buat kebutuhan kalian. Kayak misalkan buat makan, buat misalkan beli bensin, atau misalkan buat beli pulsa, bayar listrik, dan lain sebagainya. Itu untuk kebutuhan yang emang keharusan gitu. Nah, terus 30%-nya kalian bisa alihin buat keinginan kalian, self reward kalian nih. Buat misalkan buat hangout, buat misalkan jalan-jalan, atau misalkan belanja, ngedate bareng pacar. Nah, itu termasuk ke dalam 30% itu. Selain buat self reward, kita juga bisa buat sisain 20%-nya itu buat nabung. Tentunya kan kita masih muda nih, kita harus mempersiapkan masa depan kita, untuk masa depan kita biar lebih cerah. Nah, gitu. Jadi 20%-nya kita sisihkan buat nabung. Jadi kita bisa, sekarang kan udah banyak tuh, kayak misalkan reksadana, atau saham, atau tabung emas, deposit, obligasi, banyak banget. Kalian bisa nabung yang emang resikonya kecil banget, jadi kalian nggak usah takut untuk tabungan kalian minus, nggak. Jadi kalian ambil resiko yang minim aja, tapi dalam jangka waktu panjang kalian dapat value-nya, dapat profit-nya gitu. Nah, itu berguna banget buat masa depan kita. Atau kalau kalian mau lebih efisien lagi, mau lebih giat lagi dalam menabung, kalian bisa tuker tuh yang 20 sama 30 kalian tuker. Jadi untuk self reward kalian bisa pakai yang 20% itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, yang 30%-nya kalian bisa buat nabung. Jadi lebih banyak ke nabung gitu. Nah, untuk kawan-kawan yang emang pengeluaran atau kebutuhannya lebih dari 50%, nah kawan-kawan bisa prioritasin itu dulu tuh. Supaya kebutuhan atau yang pengeluaran tetapnya itu bisa tetap terpenuhi kebutuhannya seperti makan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa untuk sisihin duit buat nabung. Baru nanti kawan-kawan bisa nyicil buat self reward. Jadi self rewardnya atau untuk keinginan diri sendirinya itu nggak usah terlalu banyak. Jadi mungkin bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi lebih menekan lagi kepada self rewardnya. Kebutuhan tetap terpenuhi, nabung ada, dan self reward juga dapat gitu kawan-kawan. Dan kalau emang misalkan udah kepentok banget nih, udah kebutuhan terpenuhi tapi misalkan nggak ada apa, cuma bisa buat kehidupan sehari-hari, kawan-kawan usahain ya jangan menggunakan pinjol atau pinjaman online atau misalkan pay later. Nah, soalnya itu bakalan berdampak juga buat kawan-kawan karena nanti yang ada cicilan, itu nambah buat pengeluaran kawan-kawan setiap bulannya. Jadi nanti mempersulit diri kita juga gitu. Nah, jadi kita harus sangat lebih baik menghindari penggunaan pay later dan juga pinjam online itu, karena udah banyak banget kasus-kasus yang emang peminjaman online tuh merugikan gitu, bukan merugikan sih, tapi emang jadi menyusahkan diri kita gitu. Lebih baik kita emang menghemat, kita minimalisir pengeluaran kita lebih bijak memilih mana kebutuhan kita, mana keinginan. Jadi kita penuhi kebutuhan kita, jangan penuhi keinginan kita. Sedangkan kebutuhannya nanti tidak terpenuhi gitu kawan-kawan. Nah, jadi gitu kawan-kawan untuk tips untuk memanajemen keuangannya supaya nanti setiap gajinya nggak cuma numpang lewat gitu. Jadi nanti bisa buat nongkrong juga kan, bisa tuh yang kita pakai yang 20% kita atau pakai yang 30% kita, tergantung kawan-kawan mau pakai yang 20% atau 30%. Jadi kita nongkrong tetap bisa, kebutuhan tetap terpenuhi,
Dan juga untuk masa depan juga ada, karena kita nabung, investasi gitu kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang punya pengalaman atau tips and trick lainnya, kalau kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng tentang manajemen keuangan yang baik. Sampai situ aja bicara kali ini, sampai ketemu di bicara berikutnya. Bincang bareng Arya, dadah!